wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Halo semua, perkenalkan nama saya Emi Zulfiani dengan NIM 250 207 501 027. Halo semua, perkenalkan nama saya Aura Adelia dengan NIM 250207 50136. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kiki Rezeki Amanda Yen dengan NIM 250207 50139. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Mutmainah dengan NIM 250 207 52 023. Halo semua, perkenalkan nama saya Nur Ariska dengan NIM 250 207 502 024. Sejarah Benteng Rotterdam. Benteng Rotterdam yang dijuluki dulu dengan Benteng Ujung Pandang dibangun oleh Raja Goa yang ke-9 dengan nama Daeng Matanrek Karaeng Manguntungi Tuparisi Kalona pada tahun 1545. Tujuan pembangunannya adalah untuk memperkuat pertahanan kerajaan Goa di sepanjang pantai Makassar dalam rangka menghadapi ekspansi kekuasaan VOC perusahaan India Timur Belanda yang terus berupaya meluaskan pengaruhnya dalam bidang politik dan ekonomi di kawasan timur Indonesia. Setelah Tuparisi Kalona wafat, pembangunannya dilanjutkan oleh Raja Goa ke-10, Iman Rigau Daeng Bonto Karaeng Lakiun Tupanilangga Ulawan dengan menambahkan batu karang dan tanah liat pada dinding benteng. Selanjutnya, Raja Goa ke-14 mengarangi Daeng Manrabia Sultan Alauddin Tumanenge Rigau Kana memperkuat struktur dinding dengan susunan bata dan batu yang dibentuk persegi 4. Bangunan dalam benteng pada awalnya terdiri dari rumah-rumah panggung bertiang kayu, berdinding bambu dengan atap daun nipah yang ditempati oleh prajurit dan bangsawan kerajaan Goa. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, benteng dijadikan pusat persiapan perang dalam menghadapi tentara Belanda. Menurut sejarah, bahan yang digunakan didatangkan langsung dari Eropa dan khususnya dari Belanda. Ada ubin, kemudian benteng, dan juga batu bata. Sejarah Museum Lagaligo. Museum ini awalnya didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1983 dengan nama Celebes Museum. Lokasinya berada di dalam kompleks Benteng Fort Rotterdam, Makassar. Periode terhenti dan kebangkitan kembali pada masa kependudukan Jepang. Aktivitas museum sempat terhenti setelah kemerdekaan. Para budayawan lokal inisiatif untuk menghidupkannya kembali sekitar tahun 1966. Pemberian nama Lagaligo dan status resmi berdiri sebagai museum daerah dengan nama Museum Lagaligo pada 1 Mei 1970 lewat surat keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Provinsi Sulawesi Selatan nomor 182 5 1970. Gedung pameran tetapnya kemudian diresmikan pada 28 Februari 1974 oleh Direktur Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Profesor 1B Mantra. Pada 28 Mei 1979 berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 093011979, Museum Lagaligo resmi menjadi Museum Provinsi Sulawesi Selatan dan ditetapkan sebagai unit pelaksanaan teknis UPT di bidang kebudayaan. Museum Lagaligo berisi beragam benda yang terbagi dalam kategori bersejarah, yaitu nominalistik atau uang kuno,
keramik, sejarah naskah kuno, dan etnografi dari 4 suku utama Sulawesi Selatan, yaitu Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja. Sejarah yang bisa dipelajari di Benteng Rotterdam. Sejarah kolonial dan kerajaan Goa. Yang pertama, asal-usul Benteng Rotterdam sebagai benteng ujung pandang milik kerajaan Goa. Yang kedua, Perang Makassar antara Goa dan VOC. Yang ketiga, Perjanjian Bunggaya tahun 1667 sebagai tonggak penguasaan VOC di Sulawesi Selatan. Yang keempat, Perang VOC dan Belanda dalam sejarah Indonesia Timur. Fungsi Benteng Rotterdam. Yang pertama, sebagai benteng pertahanan kerajaan Goa abad ke-16. Yang kedua, sebagai markas VOC Belanda mulai tahun 1667. Yang ketiga, sebagai penjara. 4. Kisah tokoh nasional. Setelah jatuhnya Belanda pada tahun 1942 sampai dengan 1945 merupakan masa pemerintahan Jepang di Indonesia. Benteng Ujung Pandang dijadikan pusat penelitian pertanian dan bahasa. Di dekat Bastion Madrasah, Jepang membangun gedung yang mirip dengan bangunan yang telah ada sehingga gedung di dalam Benteng Ujung Pandang menjadi 15 gedung. Setelah Perang Makassar, ketika Belanda menaklukkan kerajaan Goa melalui Perang Makassar pada tahun 1667 yang kemudian dikukuhkan dengan Perjanjian Bunggaya. Sebagian besar benteng-benteng yang dimiliki kerajaan Goa dihancurkan kecuali Benteng Sumba Opu dan Benteng Ujung Pandang. Benteng Ujung Pandang kemudian diduduki oleh Belanda dan diganti namanya menjadi Fort Rotterdam. Rotterdam merupakan sebuah kota di Belanda yang merupakan tempat kelahiran Cornelis Spelman, panglima perang Belanda yang menaklukkan kerajaan Goa. Setelah benteng diduduki, struktur dan desain benteng mulai dirombak dengan menambahkan 5 bastion di sisi timur, Bastion Amboina dan Madrasah, dan di sisi barat Bastion Bacan, Bone, dan Buton, sehingga bentuknya tampak menyerupai kura-kura. Kemudian warga Makassar menyebutnya dengan Benteng Panyua. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, Benteng Ujung Pandang berfungsi sebagai markas komando pertahanan, pusat perdagangan, pusat pemerintahan, dan pemukiman pejabat-pejabat Belanda, serta tahanan bagi penentang Belanda seperti Pangeran Diponegoro, salah satu pahlawan nasional Indonesia yang diasingkan di dalam Benteng Ujung Pandang pada tahun 1834 sampai dengan 1855. Hal unik di Benteng Rotterdam adalah arsitekturnya yang menyerupai penyu jika dilihat dari atas, melambangkan pertahanan dan semangat merantau. Baik, di sini saya akan bertanya kepada pengunjung tentang apa itu Benteng Rotterdam. Assalamualaikum Kak. Salam. Boleh minta waktunya sedikit? Bisa? Saya mau bertanya yang Anda ketahui tentang Benteng Rotterdam. Oke, jadi yang saya ketahui tentang Benteng Fort Rotterdam atau juga kebanyakan orang mengenalnya sebagai Benteng Ujung Pandang adalah salah satu peninggalan bersejarah yang paling penting dan ikonik di Kota Makassar yang terletak di bagian barat Kota Makassar. Nah, awalnya benteng ini dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Goa ke-9 dengan terbuat dari tanah liat. Kemudian diperkuat lagi oleh Raja Goa ke-14 yaitu Sultan Alauddin. Nah, pada tahun 1667 benteng ini jatuh ke tangan VOC atau Belanda akibat kalah perang dalam Perang Makassar. Nah, itu termasuk ke dalam Perjanjian Bunggaya. Nah, setelah benteng dikuasai oleh kolonial Belanda, benteng ini diperkuat lagi dan berubah nama menjadi Benteng Rotterdam oleh gubernur Belanda pada saat itu, yang kemudian setelah benteng ini jatuh ke tangan VOC, benteng ini diubah namanya oleh gubernur VOC pada saat itu, yang dimana terinspirasi dari kota kelahiran beliau yaitu Rotterdam kalau tidak salah ya. Mungkin itu saja yang saya ketahui tentang benteng ini. Baik, Kak, terima kasih. Angin memiriku pas